Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Ono? Sehat? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ela, alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ela? Kabarnya? Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Kabar saya juga sehat Pak Ono. Seperti yang Pak Ono lihat hari ini, sehingga saya pun dapat menghadiri undangannya Pak Ono. Katanya hari ini mengundang saya mau berbagi cerita gitu ya Pak ya? Iya Bu. Ada cerita apa nih? Boleh Ini. dong mau cerita apa? Iya. Silakan. Gini Bu, kita kan sebagai seorang guru nih, ngajar tiap hari, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan teman sejawat juga, dengan murid juga, berapa banyak masalah nih. Di antara ini ada yang mengganjal sekali di dalam hati saya ini. Ada satu masalah yang mengganjal itu. Oke, baik-baik. Pak Ono, kira-kira sebelum kita ke masalah yang mengganjal Pak Ono itu, kira-kira harapannya Pak Ono dengan pertemuan hari ini itu apa sih sebenarnya? Ya nanti setelah saya menceritakan semuanya, biar saya hatinya lega Bu. Oh gitu. Kalau bisa ada penyelesaian penanganan dari masalah yang saya hadapi. Oke, baik. Semoga kita dapat pecahkan bersama-sama ya Pak ya. Oke. Jadi gimana tadi katanya ada yang mengganjal? Iya Bu. Jadi beberapa minggu ini ada murid itu, satu murid itu sering sekali terlambat sekolah. Iya. Dalam hitungan hari, kalau berangkat dari hari Senin sampai hari Jumat itu hampir tiap hari dia sering terlambat. Alasannya tanya bangunnya kesiangan. Oh gitu. Jadi siswanya Pak Om itu sering terlambat gitu ya. Terlambatnya berarti berapa menit atau sampai berapa jam gitu, dari masuknya pukul berapa di sekolahnya Pak Om? Kalau di sekolah saya itu pukul 7 pagi itu sudah mulai pembelajaran. Sebelum 7 pagi kan biasanya awalnya sudah literasi gitu ya, 15 menit sebelum masuk itu anak-anak literasi sendiri. Setelah pukul 7 pas tepat itu baru pembelajaran dimulai gitu. Jadi si siswa ini Terlambatnya itu sekitar 10 menit lebih, sudah sampai 30 menit juga sering itu, setengah 8, hampir ada yang satu hari pernah itu jam 8 kurang itu baru berangkat. Jadi kalau dihitung dia itu sering tertinggal dalam materi pembelajarannya. Jadi akhirnya dia itu kalau pada saat asesmen atau penilaian itu sering kurang nilainya karena memang sering ketinggalan materi yang pembelajarannya karena terlambat itu. Jadi itu masalahnya Pak Om itu punya siswa yang sering banget datang terlambat sampai berdampak pada asesmen gitu ya. Iya. Sehingga hasilnya kurang ya dari teman-temannya begitu. Iya. Takutnya kan gini Bu. Oh, dia sering terlambat, nanti temennya takutnya mau ketularan itu, jangan terlambat itu. Baik. Kalau menurut Pak Ono sampai sekarang itu Pak Ono melakukan apa dengan siswa tersebut? Sudah melakukan apa saja? Kemarin saya sudah menanyakan kepada anak-anak ini, katanya bangunnya sering kesiangan gitu ya. Terus masa kesiangan tiap hari gitu ya. Terus akhirnya saya menanyakan kembali, bercerita lah gitu, biar anak itu tidak merasa malu itu. Saya ngobrol berdua saja sama anak yang terlambat itu, ternyata malam hari karena sering itu tidurnya kemalaman Bu. Ternyata Jam berapa dia tidur Pak? Tidurnya katanya sering jam 11, kadang jam setengah 12, bahkan sampai jam 12 pernah gitu. Terus Bapak tanya dia apa ngapain? Ternyata anak ini itu malamnya itu sering main game Bu. Iya, jadi kamu sering main game ya? Iya Pak, Mobile Legends, karena sering sama teman-temannya katanya diajakin mabar, main bareng gitu katanya. Sama anak sekarang itu main Mobile Legends. Kemudian saya tanya, karena dengan pemain Mobile Legends itu kira-kira
kira-kira akhirnya sama orang tuanya itu tidak dimarahi. Ternyata orang tuanya memang karena kerjanya juga sering shiftnya malam gitu, karena beliau anaknya itu anak yang bapak orang tuanya itu kerjanya itu malam seringnya, jadinya kalau malam-malam anaknya itu sering kurang perhatian sama ibunya punya adik adiknya jadinya kerepotan. Baik. Jadi Pak Ono itu sudah tahu alasan kenapa si siswanya Pak Ono itu sering terlambat karena tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Ternyata habis main Mobile Legends. Dan ternyata kenapa bisa sampai seperti itu karena kurangnya pantauan dari orang tua gitu ya Pak ya. Nah kira-kira nih setelah Pak Ono sudah tahu sejarahnya atau dibalik dia itu terlambat ke sekolah, kira-kira rencananya Pak Ono terhadap anak tersebut apa nih? Ini nanti rencananya saya akan musyawarah atau kolaborasi baik antara kepala sekolah, kemudian wali murid dan guru dan anak yang mengalami yang bersangkutan masalah ini, biar nanti antara sekolah dengan orang tua murid itu bisa terjalin komunikasi yang baik, biar nanti anaknya dititipkan sekolah di sini biar menjadi lebih baik, bahkan di rumah pun juga dipantau, bukan hanya di sekolah saja begitu. Jadi nanti mudah-mudahan saja rencana asli saya itu ya nanti anak mendapatkan pantauan juga dari orang tua di sekolah, nanti diterbitkan juga yang terlambat itu nanti akan mendapatkan semacam peraturan gitu ya, peraturannya mendapatkan sanksi atau hukuman, atau mungkin nanti yang sering datangnya terlambat nanti ada beberapa sanksi yang mungkin ditetapkan di sekolah. Baik. Kira-kira ada nggak nih teman-teman Pak Ono atau pihak-pihak yang nantinya akan membantu rencana dari Pak Ono ini? Nanti yang akan membantu adalah guru piket terutama yang karena yang datang paling awal gitu ya. Selain itu guru piket juga guru kelas yaitu saya sendiri sebagai guru kelasnya, kemudian teman-teman yang nanti akan saya dalam satu kelasnya akan memberikan penghargaan atau reward, biar nanti anak yang berangkat paling awal itu mendapatkan reward penghargaan. Akhirnya jadi yang datangnya terlambat nanti ada pemicu semangat motivasi untuk biar tidak datang terlambat gitu. Kemudian dari kepala sekolah juga nanti akan memberikan dukungan setiap seminggunya evaluasi anak-anak yang datang terlambat, apakah masih tetap atau sudah berkurang, atau mudah-mudahan tertib semua, lancar semua, tidak ada yang terlambat. Baik, itu bagus sekali ya Pak Ono ya. Pak Ono akan melibatkan semua warga, mulai dari guru piket, kemudian mulai dari teman-teman si terlambat tersebut, bahkan sudah sampai ke rencana ke kepala sekolah. Mudah-mudahan lancar ya Pak Ono ya. Amin Ibu ya. Dan saling menguatkan serta mendukung sehingga nanti yang diharapkan Pak Ono juga tercapai. Nah, kira-kira mulai kapan nih rencananya? Rencananya ini langsung secepatnya Bu, karena kalau misalkan masalah ini tertunda-tunda tidak segera diselesaikan, nanti anak-anak yang sering datangnya terlambat ini dia itu asyik karena tidak mendapatkan teguran atau tidak mendapatkan tindakan. Harus secepatnya biar anak-anak yang datang lebih awal juga tidak ketularan datang terlambat. Oke, Pak Ono, kira-kira kalau kita kasih level dari 1 sampai 10 nih, kira-kira kekuatan dari teman-teman rekan-rekan sejawatnya Pak Ono untuk membantu mensukseskan kegiatannya Pak Ono atau selama ini di sekolahnya Pak Ono dalam rangka mendisiplinkan siswa itu sudah di level berapa? Kalau untuk yang di sekolah saya itu sudah mendapat level 7. Baik. Nanti ada nggak kira-kira kalau ini rencananya Pak Ono terlaksana, kira-kira harapannya Bisa nanti ingin dicapai di level berapa? bisa naik.
menjadi level 9. Kriteria level 9 itu seperti apa Pak Ono? Jadi nanti anak-anak yang datang lebih awal gitu kan, hampir seluruh siswa yang ada di sekolah. Kemungkinan ya yang datang terlambat mungkin karena sesuatu hal mungkin bisa, tapi mudah-mudahan di level 9 ini anak-anak bisa datang lebih awal semua. Mungkin kalau datang terlambat 1 kali 2 hari mungkin ya boleh lah, tapi kalau setiap hari itu kan tidak baik bagi kedisiplinan karakter anak itu sendiri. Oke, baik Pak Ono. Selanjutnya ya, kira-kira apa nih yang nantinya bisa menjaga komitmen Pak Ono supaya tetap menjalankan rencana itu? Nanti saya akan tetap memantau tiap harinya datang anak yang lebih awal dan yang terlambat siapa saja melalui informasi dari guru piket, demikian juga dengan informasi dari anak-anak temannya yang sudah datang lebih awal, biar nanti tahu dari tiap harinya evaluasi ternyata setelah